kita sadar kalau kita bingung, itu udah hal yang bagus. Berarti Allah menyadarkan kita bahwasanya mungkin satu, kita udah kejauhan nih. Allah menyadarkan kita mungkin agar kita upgrade diri. Allah menyadarkan kita mungkin agar kita nggak kejauhan di fase-fase kita umur-umur segini, muda gitu kan. Jadi pemuda itu pasti yang namanya ujian itu banyak kan, banyak ujiannya. Termasuk salah satunya ini tadi, kita bingung itu salah satu ujian. Tapi bukan bagaimana caranya kita kabur dari sini, tapi bagaimana caranya kita bisa bertahan dan improve dari sini gitu. Mika & Co. Real talks with real people, where stories meet conversations. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen OOTD, Obrolan of the Day. Kali ini bersama aku Vina dan aku Bayat. Nah, di episode kali ini kita akan membahas yang super seru banget dan tentunya pasti akan relatable juga sama kita semua, apalagi untuk para Gen Z nih. Kali ini kita nggak cuma berdua, kita kedatangan tamu yang super spesial. Halo Bang Raja. Halo Kak Vina, halo semuanya. Super Gen Z banget warahmatullahi wabarakatuh guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Raja, apa kabar nih Bang Raja? Alhamdulillah baik. Kayaknya Bang Raja karena semakin kesini semakin cerah kayaknya. Karena ini lampu. Aduh. Tapi Bang Raja kemarin emang benar dari kesibukannya dari ini, dari Jepang kemarin gitu ya? Jepang apa Cina? Jepang ya? Jepang. Alhamdulillah ya, dari Jepang. Allah kasih kesempatan lah. Dari Jepang nggak sembari kerja lah. Masya Allah. Bang Bayat sama Kak Vina, apa kabar ini? Gimana? Dari aku alhamdulillah baik. Apalagi pas ketemu Bang Raja, gimana apa kabar? Alhamdulillah baik. Padahal gue yang ini ya, semangat gitu. Semangat ya. Aku alhamdulillah baik juga. Semoga kita semua sehat-sehat juga. Amin. Ngomong-ngomong nih Bang Raja, kesibukannya apa nih Bang Raja saat ini? Ya. Kesibukan, alhamdulillah sibuk dengan insya Allah dengan hal-hal baik ya, dan hal yang bermanfaat insya Allah. Pastinya satu kerja. Tapi yang pertama sih fokus ibadah sih. Kita kan masa hal-hal duniawi kita fokus ibadah Is number one. Iya gitu. Cuman di lain daripada itu kita fokus kerja juga. Kerja terus sembari skripsian yang belum kelar ini. Kayaknya Perjuangan skripsi. Kayaknya skripsinya udah kangen gak sih Bang sama Bang? Iya, skripsinya yang kangen, saya sih enggak sih. Udah berapa lama nih dari tengok skripsinya? Kemarin baru nengok aja. Nengok aja. Udah kirain gerak sendiri kan. Kayak sapaan gitu ya. Iya, ternyata enggak gerak ya. Saya hai Bang, hai. Gitu. Terus selain itu ya aktif di komunitas di Remisa itu remaja masjid Raya Bintaro Jaya. Oh, di Bintaro. Ya, di Bintaro, sektor 9. Terus selain itu aktif juga di komunitas namanya Mika. Ya, kita ini. Mika adalah kita. Nah, itu sih sejauh ini. Oke, dengan kesibukan Bang Raja itu cukup luar biasa ya padatnya. Nah, kalau boleh tahu Bang, tadi Bang Raja mengatakan bahwa kesibukan salah satunya itu masih di Mika. Nah, tapi sebelum berkesibukan itu kan tentu ada alur-alurnya ya kan. Nah, kita mau boleh tahu dong, kayak Bang Raja itu alasan dan sebab masuk Mika itu apa sih? Kayak apa hal yang bikin tertarik di Mika itu? Hal yang tertarik di Mika. Oke, mungkin cerita dari awal kali ya. Sebab bisa masuk di Mika. Betul gitu. Karena kita selalu penasaran setiap siapapun yang datang. Oke, dulu sih memang nggak sibuk ya. Oke. Makanya dulu nggak sibuk, makanya nggak punya kegiatan gitu. Makanya mau cari nggak kuliah doang, udah itu nggak tahu mau ngapain kan gitu. Makanya mau cari kesibukan ya. Iya, gitu. Akhirnya alhamdulillah saat itu di semester berapa ya? 2 atau 3 lah, 3 awal. Itu ya pada umumnya anak kuliah gitu, cuman udah nggak aktif organisasi karena organisasi awal ini kampus itu semester 1 semester 2 kita aktif, tapi ternyata nggak yang visi misi gitu. Kita nggak visi misi, nggak yang frekuensi. Akhirnya keluar dari organisasi kampus, akhirnya bingung nih semester 3 4 ini bingung nggak tahu mau ngapain, ya kupu-kupu lah istilahnya. Apa kuliah pulang gitu. Iya, jadi datang kampus belajar, selesai pulang gitu. Itu kuliah pulang. Betul. Itu kita sebut kupu-kupu. Nah, kayak gitu sampai akhirnya kayak bingung gitu kan. Jadilah manusia introvert yang dulunya extrovert jadi manusia introvert. Pendiam dong.
Iya, banyak diem jadinya. Oke. Kak, serius introvert? Sempat nggak tahu sebenarnya, tapi Oke. pernah mengalami kayak fase. Oke. Jadi kayak banyak diem, pulang selesai kelas, pulang nggak tahu jalan doang. Iya. Biasanya nongkrong langsung kan, keluar kelas langsung pada nongkrong di halaman, di kebun-kebun itu UIN kan ada Iya. kan. Nah, pas sudah keluar organisasi pengen inilah, teman-teman tadi kan udah ngasih frekuensi nih. Betul. Nah akhirnya mau nyari teman tapi belum ketemu. Oh, mau Gitu nyari di teman. kampus. Akhirnya jadi manusia-manusia introvert lah. Pada akhirnya ketemulah sama bener-bener ya orang-orang bukan introvert tapi orang-orang yang nggak aktif organisasi juga, satu kelas. Oh. Ya, jadi yang dulunya biasanya kalau di kampus itu kan orang yang nggak ikut organisasi itu kayak ya terpinggirkan gitulah ya. Kayak nggak diajak ngomong gitu Bang ya? Iya, jadi kayak nongkrongnya Kubu-kubu ya? iya kubu-kubu orang-orang yang ada organisasi kumpul mereka, Ya. yang nggak ada ini nggak tahu itu buang aja nih. Akhirnya udah, tinggal masuk ke ini. situ ada beberapa orang lah. Oh, jadi nggak ada sampai- teman juga, Iya, ya? 5-6 orang gitu. Oke. Akhirnya pulang kampus Mm-mm. langsung main ke tempat satu kosan teman-teman Iya. situ lah gitu. Cuman ini manusia-manusia ya manusia-manusia yang nggak punya kegiatan sebenarnya. Terus iya, terus gitu. Tapi akhirnya kan ada rasa jenuh pasti ya, bosan juga kan betul. gitu. Akhirnya masuk di semester 3 dan di situ semester 3 akhir kalau nggak salah itu udah mulai kerja juga sesekali. Semester 3 akhir. Iya, Oke, udah mulai udah kerja mulai ya. karena memang bingung juga mau ngapain kan. Akhirnya kerja lah gitu walaupun nyuri-nyuri waktu lah istilahnya kalau kerja, karena kalau kerja kan pergi seminggu gitu. Iya. Nah, gitu. Akhirnya di fase itu bingung lagi ngapain Iya. lagi, nggak ada kegiatan, pulang kuliah balik lagi ke rumah Iya. dan gitu. Kebetulan saat itu tinggal sama kakak. Oke. Rumah Itu kakak tahun nggak berapa, jauh. Kak? Bang? 2022. 2022. Iya, 2022 semester 3. Iya, betul. Nah, itu bingung lah fase-fase manusia-manusia bingung lah. Iya, kayak nggak tahu Iya, arah hanya kemana nih. iya. Jadi kayak Hmm. ya udahlah, akhirnya karena saat itu kayak mungkin hidayah itu hidayah gitu ya. hidayah gitu kan. Hidayah. Iya, ngelihat postingan Sah Hidayat gitu. Iya, video-video Iya. clipper gitu Iya. kan. Iya, jadi kayak pengen rasa pengen berubah itu ada gitu, rasa Iya. pengen berubah ada. Akhirnya nge-follow akun-akun dakwah lah, termasuk ustaz-ustaz yang dulunya kita ya hanya kayak Islam doang gitu, tapi bukan Oke. Muslim. Oh iya, Apa iya, ya? paham. Islam doang tapi bukan Muslim gitu. Kontak gitu. apa aja ya? Ya dulu sempat kayak gitu. Padahal dulu latar belakangnya dari pesantren 6 tahun. Oke. Tapi Oh. semenjak kuliah tahu ya, udah kuliah ya insya Allah yang wajib-wajib masih oke lah, Ya, masih masih jalan. sesuai Tapi lah. hanya sekedar aja gitu, kayak Ya. sekedar kewajiban gitu. Gitu. Nah di fase-fase itu, itulah follow akun dakwah sampai-sampai adalah satu influencer namanya, sebut aja nggak apa-apa kali ya, Boleh, boleh. Bang Wajidi Azim, pada Oke. kenal kali ya. Oh iya, Bang Wajidi orang Azim. Padang. Orang Padang, Oh, iya, Padang. sekarang udah tinggal di sini. Oke. Nah, nge-follow beliau saat itu di semester Oke. di semester 4 kali ya. 2022. 22. Masih 2022 Oke. akhir. Ya. Dan follow, lihat sering ini dia itu termasuk dakwah yang amar ma'ruf nahi munkar. Betul. Ya, gitulah beliau kan nge-follow. Suatu saat di Maret 2023 Ya, Oke. ya, itu ada acara beliau ngisi di sini. Oh, Di di Aksana. Oke, Dan di Aksana. kebetulan saat itu Milad Aksana. Oh, Diadakan iya, Maret. betul. Nah, beliau Maret. ngisi sama Bang Rizal saat itu kan. Akhirnya datang, nah ini deket dong ini gitu kan. Ya nyampe 10 menit gitu dari rumah, deket kampus. Nah, datanglah hari itu hari Ahad. Datang ya setelah itu nyaman di sini. Oh, pada Di hari sekitar Iya. Aksana. Iya, jadi kajiannya ya di dalam kan. Ya. Tapi langsung ngelihat kayak masuk ke sini nyaman gara-gara pertama gini, tiap hari lewat tapi nggak pernah ngeh ada Yes. tempat Oh. yang bagus, masya Allah itu. Oke. Jadi nyaman, terus ngelihat anak-anak muda seumuran semuanya Ah. pada aktif jadi MC lah, jadi ini. Iya. Ya. Jadi kayak ada rasa kayak pengen berubah, terus Iya. pengen dapat teman baru lagi kan. Tadi kan Ya. udah nih Nggak di punya saat teman. kita iya kan Ya. itu hal biasa di saat Iya. kita berusaha untuk jadi lebih baik, itu pasti teman kita juga terkikis kan. Betul. Kayak aneh tadi lah, coba tadi di saat itu kan hilang tuh teman-teman organisasi Iya. tadi semuanya, antara kita yang menghilang atau mereka yang menghilang kan gitu. Iya. Nah saat itu dan kita pengen punya teman baru lagi dong, tapi Oh. pasti yang lebih baik gitu kan. Nah pengen gabung di saat itu langsung kayak gimana caranya? Bisa Gue gabung. pengen
sering kesini gitu. Oke. Paling nggak sering kesini dulu gitu. Berarti Nah. udah ada ketertarikannya di sini. Udah langsung di hari pertama. Kayak first impression. Iya. Iya, langsung kayak di sini tuh. Oke. Kita tahu Ciputat itu kota yang paling panas. Iya. Di saat 2023 ada riset mengatakan bahwa Ciputat itu adalah kota terpanas se-Indonesia, mengalahi Bekasi. Iya. Saat itu. Gersang. Nah, tapi ada tempat di Ciputat yang adem. Bukan Itu adem dia kayak suasana iya, tapi hati. nggak hanya adem suasana ataupun cuacanya, tapi Betul. adem secara gimana? Kita General nganggapnya lah. iya semuanya adem gitu. Ngelihat orang-orangnya adem, ngelihat Betul. kegiatan-kegiatannya adem, sehingga gimana caranya kita gue harus selalu kesini. Oke, jadi situ mulai ada ketertarikan. Iya gitu. Nah. Dan qadarullahnya di sesi akhir ada gimana ya? Pengenalan program. Oh, Pada saat, oke. akhir Ini sesi masih kajian. Oke. Pengenalan program salah satunya Mika. Ya. Nah, di saat itu adalah Bang Bintang. Oh, Bangku minta. Iya, Oke. karena baru selesai batch 4 ada Iya, Bang Bintang betul. saat itu Iya. orang Sumatera. Oh. Iya, apa orang Sumatera? Oh, Jadi Bang kayak- Raja orang Sumatera? iya, orang Medan. Oh, Ya, oh, Sumatera. oke. Kalau dia orang Padang. Iya. Dan saat itu sering di-mention sama Bang Wajid Ajim, itu adekku katanya. Oh. Sama orang Padang, kan? Sama-sama. Iya, sama-sama Oke, orang Padang. adekku, oke. Iya, jadi orang Sumatera ada juga di sini. Oke. Ada, jadi kayak ada langsung frekuensi dulu Iya. kan, dulu kan frekuensi. Nah, makin kuat pengen. Akhirnya minta kontak Bang Bintang. Oke. Nanti kalau udah buka rekrutmen, kabarin gitu. Oke. Nah, Langsung saat itu juga. tiap hari mantengin IG Mika. Oh. Sumpah hampir tiap hari ada aja kan story-story. Story-nya. Sampai-sampai di bulan Mei atau Juni ya. Mei itu ada rilahnya. Rihla. Mereka rilah ke puncak. Oke. Oh, base Di 4 situ itu ya? ngelihat aja tuh, Mbak. Iya. Di saat itu ada live-nya, live. Oh. Mereka live pas acara puncaknya Oke. live. Kayak seru banget ini gitu. Saya pengen Sama gue anak gini, muda iya. gitu ya. Kayak punya komunitas, tapi yang komunitas yang saling support, Betul. kegiatannya yang positif, Yes. gitu, nggak jauh dari agama istilahnya kayak gitu. Betul. Nah, akhirnya ngechat tuh adminnya yang balas Admin story. Mika. Saya ya. Oke. Saya yang balas story. Ngechat kapan opreknya gitu. Oh, Ini acara apa iya. gitu. Udah mulai tertarik nih. Iya, udah. Iya. Padahal dari awal udah. Iya. Cuman kan insya Allah di bulan Juli. Udah makin cinta lah padahal Makin dari cinta. story. Iya. Insya Allah di bulan Juli gitu. Oh, di bulan Juli. Oke. Iya, saat itu Mei kalau nggak Iya. salah. Oke. Nah, Juli akhirnya tunggu. Sempat kelewat, hampir udah kelewat pendaftaran, baru tiba-tiba nggak muncul tuh postingan-postingan Oh, pendaftaran berarti segala macam. benar Mungkin itu. keskip lah. Oke. Keskip Oh, dari Story. enggak, keskip dari postingan mungkin ya. Mungkin nggak muncul di FYP kita Oh di iya, Instagram. bisa Jadi keskip akhirnya udah tutup kayaknya. Hari di saat itu udah tutup, pas tengah malam scroll muncul udah tutup story, tutup. Akhirnya ngechat dong, ngechat Iya. lagi. Bangku Bintang. Enggak ngechat. Saat itu Kirain Bang Bintang juga ya? Kita nama enggak, Bangku kata Bintang. dia Bang Bintang ternyata enggak ngechat gara-gara nomor dia ganti WA Oh, dia. parah banget Bangku Bintang. Nah, itu makanya gak dikabarin lagi. Iya, nge-DM tuh admin Mika. Belum daftar gitu kan. Iya. Belum daftar, telat nggak kelewat gitu lah. Oke. Akhirnya udah hampir putus harapan gitu. Ya Allah. Kenapa? Gara-gara dibilang Sedih. kita udah tutup Kak. Heeh. Paling tahun depan Ya, gitu. Terus udah nunggu ini pun lagi. nanti saya konfirmasi lagi gitu. Jadi saya udah kayak aduh, terus chat terus pepet terus sampai akhirnya besoknya baru ternyata memang sengaja, ternyata memang triknya begitu Iya, ya. strategi banget. Strateginya. Jadi kayak ya sebenarnya kita butuh sebenarnya kan. Iya. Cuman ada value lah di Mikanya gitu, sehingga jangan langsung nerima gitu. Apa alasannya kenapa bisa telat segala macam, pasti ditanya Iya. dulu. Biar nggak ngasal juga Iya. masuk gitu. Akhirnya masuk, alhamdulillah. Di Jadi bulan itu- Septembernya masuk kelas perdana. Wih. Dan itu di batch 5. Batch 5. Batch 5 tahun 2023 23 sampai 2024 ya. Iya, berapa Alhamdulillah. kita? Iya. Baru batch 6 kan? Iya. Iya. Makanya pas di saat Bang Raja jenuh, nggak ada teman, Iya. ya marah kayak bingung nih mau ngapain, dan Betul. ternyata Allah menghadirkan tempat yang luar Masya Allah, luar biasa. Nggak hanya tempatnya tapi orang-orangnya Orangnya juga. juga yang Orang-orangnya. merangkul Tapi itu emang banyak. iya sih, di Mika tuh apa ya, kita bisa dapetin semuanya dalam Betul. satu wadah sekaligus. Betul. Dan di saat itu juga kebetulan opreknya barengan sama Remisa di MRBJ. Oprek Oprek Mika.
rekrutmen anggota. Oke, oh Ya, kalau di juga Mika situ kelas namanya. gitu kan Iya. untuk belajar, kalau di sana itu rekrutmen untuk remaja masjid. Oke. Dan saat itu daftar sekitar hampir 500 orang. yang mana tuh? Yang di di Indonesia? iya, di Merbiji. Oke, Karena saat terus? itu disaranin sama teman kerja juga. Kalau mau banyak kajian ada di masjid ini, kalau mau jadi remaja masjid juga Oke. bagus, banyak Ya. kegiatan positif segala macam. Nah, di saat itu kan lagi semangat-semangatnya juga kan. Akhirnya daftar tuh. Daftar ada sesi interview. Jadi Wih. situ kaget kan, sebenarnya kaget. Kenapa kaget? Mau jadi remaja masjid aja daftar seleksi berkas udah kayak kerja. Iya. Oh, Terus ada padahal- sesi interview. padahal Terus itu nunggu remaja lagi masjid, gitu. ya? Iya, remaja masjid. Oke. Nah, karena dari dulu mindsetnya ataupun persepsinya tentang remaja masjid itu dari kampung itu jelek sebenarnya. Betul. Karena di kampung saya itu remaja masjid tapi nggak pernah ke masjid. Ya. Kerjanya mabuk-mabukan. Betul. Terus pas ke masjid sekali setahun. Itu pun Idul Fitri. Jadi kayak apa ini remaja masjid gitu kan. Tapi saat Remaja itu masjid. iya, untungnya itu kita nerima ya udah coba dulu kali ya gitu. Betul. Dari 400-an orang hampir 500 Ya. diterima dulu sekitar 200 untuk seleksi berkas. Oke. Habis itu interview lagi. Interview lagi. Oh, untuk ada. diterima 90 orang. Oh, ini tahap kedua interview. Iya. Oke. Tahap kedua interview 90 diterima 90 orang. Alhamdulillah masih lolos. Oke. Nah, 90 orang ada masa probation setahun. Itu maksudnya gimana? Probation itu kita ada di situ namanya leadership class. Oke. Jadi kita belajar lagi bagaimana jadi remaja masjid, Oke. dibangun mulai dari mungkin akidah segala macam, kita Oh. persepsi kita, tujuan kita apa, semuanya sampai kurang lebih setahun, sampai teknis-teknis lapangan, bagaimana mengadakan acara dakwah, kajian dan lain-lain itu semuanya gitu. Nah, Oke. sampai setahun akhirnya diterima 40 orang. 40 Dan orang salah itu. satunya Bang Ya, Raja. alhamdulillah. Oke. Makanya sibuk yang dua ini aja komunitas. Dua ini aja ya. Iya. Tadi kan luar biasa sekali ya perjalanan, maksudnya histori sampai bergabungnya di sebuah organisasi Betul. yang memang Bang Raja itu juga dari awal udah langsung punya ketertarikan untuk itu dan punya niat untuk join organisasi Ya, tersebut. alhamdulillah. Tadi aku sempat mention seringkali Bang Raja bilang lagi fase bingung ya. Ya, Makanya pasti. bingung, coba hal baru, nggak tahu tujuannya mau kemana Ya, gitu kan. betul. Kadang maksudnya di era usia kita saat ini Usia 20-an gitu iya. ya. Masih 20-an kan? Hari ini iya masih dong. Masih dong. 20-an dong masih. Kalau 30-an kaget, Iya. 30-an. Dan saat itu memang masuk fase-fase masuk usia 20 saat itu. Oh, Ya kuliah oke. semester 3, 4 itu ya masuk 20. 20-an. Ya. Nah, biasanya kan usia-usia segitu tuh emang rentan banget Betul. terkena yang namanya quarter life crisis ya Bang Hmm. ya. Nah, dari kayak kita bingung tujuannya, nggak tahu kemana dan lain-lainnya gitu, kayak kehilangan arah. Nah, Bang Raja sendiri tuh gimana sih caranya? Tadi kan untuk tetap mempertahankan kayak iman kita tuh tetap harus ada gitu, dan tetap punya semangat hidup untuk ke depan. Semangat hidup ya. Agak-agak ini ya. Pada saat itu ya. Karena- Oke. karena- Ini by POV Bang Raja Iya, aja. maksudnya Iya, walaupun betul. walaupun mungkin sekarang masih Hmm. sedang menjalani Betul. fase tersebut ya, Iya. bagaimana sih cara Bang Raja menghadapi itu? Jadi mungkin kita ini dulu ulas dulu kayak quarter life crisis itu apa Betul. sih gitu kan? Iya. Ya itu kalau aku nganggapnya itu fase pendewasaan sih. Pasti hampir semua orang mengalami hal tersebut Pasti. gitu ya. Apalagi mungkin ya persepsi aja nih. Iya. Orang yang dari awal itu nggak terlalu dibekali sama ilmu agama mungkin. Mm-mm. Jadi gitu. Tapi sedibekal-bekalinya pun pasti akan pernah muncul pertanyaan, gua mau ngapain kan gitu, mau ngapain aja hidupnya, terus tujuannya apa sih sebenarnya kan gitu, pasti itu kan. Terus Iya. gua mau kemana ini kan gitu. Pasti itu kita bertanya. Nah pasti itu hal yang normal sih, normal di fase-fase pendewasaan, dan menurutku itu hal yang bagus juga. Kita mengalami itu sebenarnya bagus saja, walaupun banyak orang mungkin menganggap itu kurang bagus, tapi menurutku itu fase-fase yang mana gitu untuk fase kalau Allah bilang itu mungkin mengangkat derajat kita. Jadi kita kayak diberikan ujian gitu ya, diberikan ujian untuk kita bisa up lagi, untuk kita bisa bangkit lagi, Upgrade ataupun diri. paling enggak kita udah sadar nih. Kita udah sadar bahwasanya kita bingung. Banyak orang bingung tapi dia nggak sadar Nggak sadar. kalau dia lagi bingung sebenarnya Iya. nggak tahu mau ngapain. Itu yang Iya. bahaya Bang ya. Iya, Karena jadi- nggak menyadari hal itu. Betul. Jadi
kita sadar kalau kita bingung, Iya. itu udah hal yang bagus. Yap. Berarti Allah menyadarkan kita bahwasanya mungkin satu, kita udah kejauhan nih. Iya. Allah menyadarkan kita mungkin agar kita upgrade diri. Iya. Allah menyadarkan kita mungkin agar kita nggak kejauhan. Betul. Sebenarnya fase ini mungkin Allah Warning ya dari husnujanya mungkin Allah menyelamatkan kita kan gitu, biar nggak terlalu jauh nih, biar nanti kedepannya kita nggak bingung lagi gitu. Iya. Jadi kita dibuat bingung di fase-fase umur segi 20-an gitu Iya, ya. betul. Jadi ya mungkin itu hal yang baik gitu. Dan pertanyaan tadi kenapa apa yang buat bisa bertahan mungkin kalau dibilang ya sorry nih ya, maksudnya nggak bisa dibilang terlalu agamis ya, enggak juga, cuman Aman bisa aja. itu tadi By POV Bang Raja. iya gitu, mungkin saat itu nggak semuanya bisa dibilang lillahi ta'ala kan gitu ya. Cuman di saat itu juga mungkin Allah kasih sedikit hidayah ataupun banyak hidayah lah ya. Itu ya itu tadi pengen punya teman yang baik. Betul. Itu salah satunya ya. Hmm. Pengen teman yang baik, punya kegiatan positif dan lain-lain. Pengen masa depan itu nggak jauh-jauh dari agama istilahnya gitu. Yes. Ataupun saat itu nggak pengen jauh dari agama, pengen lebih dekat lagi gitu. Harus melekat terus. Nah iya, mungkin yang bagi muslim mungkin kita ya Iya. untuk bisa bertahan ataupun selesai dari itu ya jangan jauh-jauh dari agama, terutama jangan pernah lepas sholat. Itu aja sih. Kalau udah sholat kita, makanya ada yang bilang kan kalau sholat kita berantakan, hidup kita berantakan. Iya. Itu. Nah itu. Itu pasti Jadi kalau betul. sholat kita insya Allah aman ya, insya Allah hidup kita juga aman. Intinya koneksi kita dengan sang pencipta itu aman. Istilahnya gitu. Karena ya Allah yang tahu hidup kita kan, Betul. Allah yang ngatur hidup kita. Jadi kalau kita jauh dari yang tukang atur ini nih, Iya. jadi kita juga nggak tahu Nggak juga ada arahnya, arahnya. gitu, nggak punya tujuan, nggak punya Betul. koneksi sama orang dalam, misalnya kan gitu. Jadi itu sih jangan tinggalin sholat sih pertama. Terus yang kedua itu mulai tahu tujuan hidup sih. Tujuan kita sebenarnya apa gitu. Kalau di Al-Quran udah disebutin kita tujuannya ya diciptakan untuk beribadah. Betul. Tapi mungkin kita mikir optimis banget kayak gitu, yang realistis aja gitu kan. Terus ya kalau kita mikir ya paling enggak kita hidup pengen ngapain gitu. Nah, Contoh pengen jadi orang kaya, ya udah kita fokus pengen jadi orang kaya. Tahu tujuan dulu jadi orang kaya. Iya. Nah setelah sampai kekayaan itu kita ngapain kan gitu. Udah dapat nih kekayaan, kita ngapain? harus punya tujuan lain juga. Ya tujuan lain, ya apa? Ya kalau kata Timothy ya, gue pengen bermanfaat gitu. Asik. Iya dong kan? Dan Iya. itu balik lagi ke agama. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat. Dengan baik. Nah betul. itu. Terus kita harus punya tujuan. Nah kalau banyak kata orang-orang, kalau kita biar tetap bisa stay istiqomah dan lain-lain itu, kita harus tulis tujuan kita. Ya. Makanya sekarang itu udah mulai nulis tujuan di dinding kos itu. Biar selalu Atau ingat iya, ya. tujuan kita, target kita ini nih, contoh mau umroh, target kita mau ini, menikah di umur berapa, Oh, itu sudah. Umur berapa jadi? Nanti Oke. Nah itu, jadi kita udah punya nih, jadi sehingga kita ketika mulai Capek, futur, lelah, capek, bingung lagi, Betul. lihat lagi tujuan-tujuan kita tadi Betul. tuh. Jadi ada rasa semangat baru. Iya, jadi ke distract untuk balik lagi gitu. Oke. Gua nggak bisa nyerah gitu. Sebagai pengingat juga ya, karena kan Iya. ketika ya pasti ada masa di mana kita ya tadi tiba-tiba bingung juga. Iya, ada kita betul punya gitu. Iya. ini nih tujuan gue. Betul. Iya, Jadi kita gitu. udah catat-catat tuh keinginan tujuan kita. Ya pastinya tujuan kita kan surga Firdaus ya. Betul. Ah. Surga Paling tinggi. Iya, Yes, tapi bagaimana of course. caranya kita ke sana ya dengan banyak cara di dunia ini kan gitu. Dunia ini kan ibaratnya sebagai tools ya Iya. untuk mencapai apa yang surga tadi gitu yang paling tertinggi gitu. Betul. Itu sih. Terus terakhir sih ya kalau caranya ya tadi kan pertama jangan jauh dari Allah, Iya. sholat Iya. lah. Salah. Terus tentukan tujuan. Tujuan hidup. Yang terakhir paling ini sih banyak sih sebenarnya, cuman ini yang paling poin besar, poin utama ya. Oke. Cari teman yang baik. Teman, Itu sih. lingkungan. Iya, baik dalam artian bukan hanya sekedar baik doang, Baik, tapi banyak orang menganggap baik itu dia baik gara-gara ditraktir minum khamar. Baik juga kita nganggapnya, cuman Iya. bukan baik itu. Iya. Tapi baik dalam perspektif Islam. Oke. Gitu ya. Iya. Jadi cara pandangnya mungkin jangan baik hanya sekedar baik, karena Iya. banyak Baik tuh banyak caranya. Iya, banyak baik dia nolongin gua karena nggak jadi tangkap maling gitu. Oke. Gitu ya. Itu baik juga. Karena tergantung kan, Iya, tapi iya. baik itu ukurannya itu ya dari Islam gitu sebagai ukurannya gitu. Itu sih karena kalau kita lagi futur-futurnya ya Iya. yang paling dekat bisa ngingetin kita ya selain Allah ya teman gitu. Iya, Kalau lingkungan. kalau
kalau keluarga kita mungkin kita lagi jauh, mungkin ngekos segala macam, itu agak susah. Iya. Apalagi kalau kita kebanyakan mahasiswa gitu kan. Tapi kalau lagi di rumah, syukur-syukur kalau keluarga kita yang cukup agamis, support dan segala macam. Tapi terkadang kan rumah itu bukan rumah sebenarnya. Iya. Iya nggak sih? Kita anggap rumah itu bukan rumah sebenarnya. Terkadang banyak yang mengalami gitu. Banyak sih emang. Iya, jadi sebisa mungkin cari lingkungan yang baik, teman yang positif, yang selalu support kita, nggak jauh-jauh dari agama, obrolannya yang seputar agama, itu aja sih. Oke, ya banyak sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan. Betul. Nah, dari apa yang Bang Raja sampaikan, mungkin boleh nggak sih Bang Raja, pengalaman Bang Raja nih mengalami quarter life crisis ini? Mungkin dulu pernah Bang Raja mengalami masa kayak bingung Lagi gitu kan. ngapain ya, bingung apa gitu sampai terus kayak solusinya gitu apa? Gitu. apakah menemukan solusinya atau kayak ternyata sampai sekarang juga masih ngerasain. Ya, masih sih. Iya. Masih sih. Berarti emang kayak kadang ke-trigger aja kayak. Iya, karena di fase-fase kita umur-umur segini muda gitu kan, jadi pemuda itu pasti yang namanya ujian itu banyak kan, banyak ujiannya. Termasuk salah satunya ini tadi, kita bingung itu salah satu ujian. Tapi bukan bagaimana caranya kita kabur dari sini, tapi bagaimana caranya kita bisa bertahan dan improve dari sini gitu. Ya jangan kita tinggalin ini, ataupun kita tetap bingung, ya udahlah jalanin aja gitu, bukan. Tapi kita bagaimana caranya belajar dari fase-fase ini sehingga kita bisa improve dari itu gitu, sehingga nanti kita nggak jadi manusia-manusia ya hanya asal jalan gitu. Tapi karena kalau asal jalan doang nanti kedepannya akan susah. Karena apa yang kita lakukan sekarang adalah akan kita petik contoh 5 tahun 10 tahun ke depan. Nah, apa yang kita alami sekarang mungkin itu adalah pilihan-pilihan kita yang dulu gitu. Jadi sebisa mungkin ketika kita sadar kalau kita lagi di fase ini, ya lakukanlah hal-hal yang baik, pastinya tidak melanggar syariat ataupun jangan keluar dari agama istilahnya gitu ya, maksudnya jangan keluar dari cara-cara kita beragama Islam gitu. Jadi sebisa mungkin memang cara-caranya tadi tuh pertama sebisa mungkin jangan tinggalin sholat. Nah saat itu memang lagi di fase-fase itu ya berusaha untuk mendekat lagi gitu, mendekat sama Allah gitu. Terus cari tadi komunitas, ya terus tentukan tujuan hidup, mulai belajar lagi. Makanya sekarang ini karena masih di fase itu juga, ketika kerja dengan itu berusaha untuk sebisa mungkin kita mencari makna sih sebenarnya, mencari makna di setiap kejadian. Jadi sebisa mungkin kita mencari makna, contoh kita ada kejadian apa gitu, cari hikmahnya gitu apa gitu. Setiap kejadian yang terjadi itu kita cari maknanya sehingga kita selalu mengingat Allah gitu. Nah itu sih, jadi ketika kita ditimpa masalah pun ujian itu anggap ujian dari Allah untuk menaikkan derajat kita. Gitu sih. Tapi keren banget ya, karena apa ya, ada tameng untuk menghindari dari quarter life crisis itu. Nah, jadi kayak dengan sholat, dengan punya lingkungan yang baik, dan memang beberapa kali kita sering dinasihatin ya buat untuk menjaga lingkungan yang baik. Itu pengaruh banget. Betul. Kalau kita berteman dengan yang katanya kita pandai besi, maka kita akan terdampak baunya, bau besinya. Tapi kalau kita berteman dengan Bang Raja misalnya, berteman sama Bayat, kalau kita berteman sama Bayat. Oh iya, coba Bang Bayat ada nggak nih fase life crisis ini? Bang Bayat gimana? Kalau dia mah hidupnya kayaknya lurus aja kayaknya ya. Aman. Itu paling sering ngerasain quarter life crisis ya. Itu kalau udah tengah malam terus kayak bingung ngapain, ya Allah itu kayak gini-gini mulu gitu. Kayak ada fase di mana tuh emang sering kejadian, dan aku nggak tahu ya kenapa yang paling sering itu di malam hari. Makanya sebenarnya tuh beberapa kali pengen punya teman di malam hari, makanya beberapa kali beberapa kali itu kadang ke rumah teman gitu. Jadi biar nggak ngerasain kesepian banget gitu. Tapi kesepian tuh bukan menjadi alasan buat kita nyari pasangan atau nyari apa. Itu ada hal yang kuno menurutku ya. Tapi dengan cara itu ya kita tidak takutnya salah paham gitu kan. Takutnya kita terkena quarter life crisis lagi, kayak bingung dan lain sebagainya gitu. Betul. Tapi aku mau nanya dulu nih sama Bang Raja. Nah, Bang Raja
waktu waktu merasa kena covid atau apa gitu ya, kayak kena penyakit. waktu merasa di fase quarter life crisis itu pernah gak sih merasa jauh dari Allah? Maksudnya dari efek itu ya? Iya. Pasti pernah sih, Oke. pasti. Dan enggak dulu mungkin saat sekarang ini juga, di saat kita lagi fokus sama dunia mungkin ya, itu Oke. akan ada rasa tiba-tiba mungkin Allah lagi ini kali ya, ngingetin Oke. biar kita nggak terlalu tahu. Itu pasti ada ngerasa kok gue fokus ke dunia aja ya ini gitu. Iya. Sedangkan akhiratnya sekarang ini yang wajib-wajib aja doang. Betul. Nah itu pasti ada rasa-rasa ya apa ya dibilang ya, rasa-rasa takut ada, cuman Oke. ngerasa pengen balik ada, Iya. tapi terkadang dunia ini nih Iya. terlalu berisik gitu ya, terlalu sibuk dengan dunia sehingga itu. Jadi ketika setelah kerja gitu kita aneh selalu pengen aktif lagi di komunitas ini, Ya. terus ke masjid lagi, jadi remaja masjid gitu. Itu bentuk apa ya, cara untuk ngecas lagi biar nggak ngerasa terlalu jauh sama Allah gitu. Karena ketika kesini kita nggak jauh-jauh ya, belajar agama lagi, Ya. diingetin Betul. dengan hal-hal baik, Ya. diingetin dengan hal-hal yang positif pastinya. Ketika di masjid pun kita ngadain dakwah atau apa namanya, kajian, itu ngecas iman banget. Walaupun sebenarnya dibilang capek ya, Capek, cuman capeknya itu kita seneng gitu. Karena ada capek ya, capek aja gitu. Terus bingung lagi gitu. Tapi kalau capeknya kita seneng, itu alhamdulillah gitu. Jadi kita nggak kejauhan lah mungkin. Oke, ini berarti bukti kalau emang manusia itu imannya naik kadang naik. Iya, kadang pasti Karena naik turun. Itu pasti Kadang sih naik. di Ya, alami ya. Kalau aneh sering naik apa, imannya sering turun, susah naik gitu ya. Susah naik. Kalau saya jarang naik banget. Jarang naik ya. Alhamdulillah. Oh iya. Kalau aku Iya. juga sering susah naiknya, maksudnya sosok lah, karena Iya. pasti banget merasa turun itu pasti. Oh iya, kalau Kavina sendiri pernah merasain quarter life crisis gak? Pasti dong, pasti ya, Biasanya ya. pasti. Iya. Dan paling baik itu biasa di ya mohon maaf akuat ya. Nggak boleh aja gender gitu, nggak boleh. Iya udah, tapi gimana kalau dari Tapi yang paling banyak curhat di sosmed Iya, sih aku sih iya, ya, mohon maaf ya, makanya. itu sih fakta. Tapi ada juga lagi yang sering apa namanya, Iya. post tuh, posting ulang. Oh, iya. tapi banyakan mana yo? Ya, Tidak usah berdebat ya. Go gender ya, tapi Iya. dari Kavina deh. Nah, kalau mengalami quarter life crisis itu gimana dan mungkin solusinya kayak gimana? Iya. POV dari Oke, Ahwat nih. kalau menghadapi itu pasti ada ya, sampai Oke. sekarang pun masih gitu. Mm. Kadang kita merasa takut, kadang juga hilang arah, itu pasti ya. Kayak apa yang aku pilih selama ini tuh bener gak ya gitu loh. Jadi mempertanyakan sebenarnya yang kita lakukan ini tuh bener atau enggak. Iya. Dan yang paling sering itu adalah bingung. Bingung. Ngerti nggak sih, kayak ini mau arahnya kemana, Oke. mau dijalaninnya kemana, dan itu tuh masih ada sampai sekarang gitu, hal tersebut gitu. Kayak misal, aduh aku tuh kerja kayak gini bener gak ya, apa yang aku mau nggak ya. Jadi memang tujuan hidupnya ini masih agak-agak belum apa ya, belum stabil lah, kayak mau arahnya kemana. Itu sih yang aku hadapi ya, maksudnya Oke. rasakan juga sampai Berarti sekarang. emang hampir semua manusia pasti Hampir ya, ngalamin. hampir Iya. semua manusia mengalami fase itu. Betul. Betul. Kecuali Nabi. Karena kita bukan Nabi, boy. Bukan Nabi Boy. Ini siapa kan itu boy? Ya, solusinya Oh, mungkin karena masih menghadapi Iya, ya, iya. jadi masih tapi belum tahu. iya, itu sorry ya. Tapi itulah memang kayaknya ujian di dunia ya. Iya, Balik pasti. lagi ya, segala sesuatu emang kata Bang Raja tadi balik-lagi ke Iya. agama. Iya, Dan benar. solusinya tuh emang tujuan akhir kita. Tujuan. Agama. Tahu tujuannya sih, kita harus Betul. tahu Iya. tujuannya apa Karena supaya kalau kita udah tahu tujuannya tadi, kayak ya tujuan kita sebenarnya diciptakan ya untuk untuk beribadah. betul. Ya puncak akhirnya di situ gitu. Tapi emang ke distract aja sama masalah duniawi ini. Iya, itu emang udah
Iya, hal yang normal sih. Tapi kalau nggak ke distract tuh cerita dunia itu nggak asik. Nggak. Jadi Iya. Iya. kalau misalkan nanti kita di surga gitu kan, Hmm. dulu Iya. lu trigger gimana gitu, maksudnya lebih menarik gitu. Tapi emang masih keinget ya untuk cerita kalau udah di surga nanti. Oh, Iya. emang masih ingat? Coba Iya, gimana semoga- historinya? Tapi bukannya kita akan sibuk menikmati keindahan surga gitu. Iya. Menikmati. Iya, sesekali nanti kita Oh gitu. mungkin bisa ya. Mana aja Keinget masa lalu. Iya. gitu ya. Masalah di mana? Oke. Oke. Nah, Bang Raja, kalau boleh Oke. tahu nih, mungkin hikmah apa sih yang bisa diambil dengan quarter life crisis ini ya? Mm-mm. Khususnya dari POV Bang Raja sendiri, hikmah yang bisa diambil yang mungkin nanti satu di antara kita juga, oh kayaknya kita mengalami hal yang sama seperti Betul. yang dialami Bang Raja. Tapi dari Bang Raja sendiri itu hikmah apa sih yang diambil? Hikmahnya ya. Iya, betul. Kalau hikmahnya pasti banyak sih hikmahnya. Oke. Cuman mungkin yang keinget aja sekarang nih ya. Karena kadang kita sengaja ingat-ingat, kadang Iya. Lupa. nggak ingat gitu. Emang. Kan bener ya. Nanti pas udah tadi udah selesai nanti baru Iya. kita ingat. Oh ini tadi harus sampai gitu. Mungkin hikmahnya banyak ya. Salah satunya mungkin kita bisa belajar. Oke. Pertama tadi sadar itu bentuk hal yang baik dan itu bisa kuanggap hikmah yang luar biasa. Yes. Karena dengan itu kita sadar itu kita akhirnya bisa merubah diri, upgrade diri. Karena Iya. untuk merubah diri itu pun kita dengan sendiri gitu, nggak bisa diubah sama orang lain gitu. Yang bisa mengubah kita ya kita doang. Nah itu kecuali Allah langsung gitu. Tapi kan ayatnya Allah tidak akan mengubah kan. Iya. Kau kecuali kaum itu yang Sulit mengubah ya gitu. Jadi Jadi kita emang sendiri. kesadaran diri Iya, penting. ketika kita udah sadar, kita lagi bingung, Iya. ya gimana caranya kita belajar dari situ, kita setelah itu ya gimana caranya ngilangin kebingungan ini kan gitu ya. Kita cari solusinya, ketika ada masalah ada solusi kan gitu. Yes. Nah, Pasti betul. Allah ciptakan masalah ada solusinya. Iya. Ya kita tadi yang ada sampaikan ya cari tujuan hidup, pastinya jangan lewat dari ibadah. Ibadah. Dengan itu kita ketika kita nanti di fase-fase balik lagi nih, Yap. mungkin ada saya futur dan bingung, Oke. itu kita udah tahu nih, oh caranya gini, oh berarti mungkin ibadah gua kurang, Ya. mungkin gua udah nggak fokus sama tujuan hidup tadi yang kita udah tulis tadi, mungkin gua lagi jauh daripada teman-teman yang soleh gitu kan, sehingga mungkin kita tahu nih, oh gua ke distrik ini berarti gua untuk balik lagi ya gua lakuin hal-hal ini lagi gitu. Dan hikmahnya banyak lagi sih sebenarnya yang nggak mungkin bisa disebutin semuanya gitu. Pastinya di situ kita Allah ajarkan bahwasanya jangan jauh dari Allah. Itu sih Allah ajarkan, jangan kita lakuin apa-apa yang ada di otak kita sendiri gitu, tapi lakuinlah apa-apa yang udah Allah perintahkan dan Allah Betul. larang gitu. Tapi selagi itu yang kita lakuin itu hal-hal yang baik, walaupun yang enggak agamis banget gitu, tapi masih baik ya, enggak keluar dari syariat, Yes. it's okay, lakuin aja kalau memang itu bisa membuat kita menjadi lebih dekat gitu. Nah, banyak lagi sih, cuman kalau sekarang agak Itu yang diingat. inget itu aja sih. Betul sih, memang Iya. setuju sama apa yang Bang Raja bilang ya. Kita tuh emang kalau menghadapi ini jangan jauh-jauh deh dari Iya, Allah. pasti. Harus pulang lagi ke Allah. Maksudnya ingat lagi. Karena yang bimbing kita ya Allah gitu. Betul. Tapi emang benar sih, emang dari setiap segala masalah itu kan tentu ada hikmahnya. Betul. Dan ketika kita emang merubah kebiasaan Hmm. buruk kita yang tadinya kita bingung, resah, kayak nggak tahu nih arah kemana, maka yang perlu kita lakuin itu pertama emang sadar sih Bang. Betul. Setelah kita sadar, baru itu kita bisa Hmm. merubah diri kita dengan introspeksi diri, gitu Iya, kan. betul. Mencari hal-hal yang baik dan sebagainya. Oke. Betul. Bang Raja, Ya. seru banget perbincangan Betul. hari ini. Yang Gen Z banget ya. Tapi kita banyak dapat insight Iya. loh dari Bang Raja. Alhamdulillah. Kayak tipsnya itu ternyata, Iya. oh iya bener ya ini, oh iya iya gitu. Yes. Alhamdulillah. Soalnya ini menjadi takdir juga untuk kita ya. Iya. Karena Cuma kehidupannya. maksudnya mendapatkan untuk selalu ingat Oh. juga, balik juga ke Allah gitu. Betul. Dan yang paling utama adalah jangan pernah tinggalin sholat. Betul. Kata Bang Raja. Karena Poin pertama. yes, Iya. kalau sholat kita berantakan, Iya, Hidup hidup kita kita berantakan. Tapi kalau hidup kita mau baik ya perbaiki sholat juga. Iya. Yes. betul. Keren banget ya. sebelum kita tutup, boleh dong Bang Raja kasih pesan. Ini udah tutup ini. Kayaknya mau makin lama, makin Iya. nyaman nih Bang Raja. Saya nyaman di dekat Ustadz ini. Bisa bayar gitu. Justru Gimana sih bayar jadi ustaz? Iya. betul gak ada ya? Culture juga, oh iya ada. Enggak, tapi kalau boleh tahu nih,
Mungkin Boleh buat teman-teman yang di luar sana Betul. yang mungkin merasa kehilangan arah, yang mungkin nggak tahu jawabannya ini kemana, atau bahkan kayak ini hidup harus ngapain lagi sih? Kayak semua udah dikerjain, kayak hal-hal lain udah dikerjain. Tapi kira-kira untuk Bang Raja menyampaikan pesan ini ke mereka tuh kira-kira Gimana? Maksudnya kan Bang Raja juga mengalami gitu ya, dan Ya. sampai sekarang masih mengalami. Ada pesan nggak sih Ya. untuk terutama untuk kita ataupun untuk teman-teman Mikans di luar sana? Bagaimana sih harusnya kita bersikap asik menghadapi Oke. tersebut? Oke, Oke, udah bisa nih ya. ya. Potong lagi. Oke, mungkin buat teman-teman ataupun kita juga masih ya masih mengalami fase ini quarter life crisis ataupun Betul. bingung arah tujuan mau hidup ngapain segala macam. Nah, pertama teman-teman pastinya jangan jangan pernah tinggalin sholat, dan pastinya selalu berdoa sama Allah biar Allah mudahkan, Allah luruskan jalan kita, Allah berikan petunjuk agar kita tetap berada di jalan Allah. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk fokus kepada tujuan hidup, catat tujuan-tujuan hidup teman-teman semuanya, dan jangan lupa untuk mencari teman-teman soleh sehingga teman-teman bisa di support terus sama teman yang baik, teman-teman yang suportif semuanya, sehingga teman-teman nggak kejauhan dari Allah. Dan juga fase-fase ini adalah fase-fase yang baik sebenarnya, sehingga kita Allah berikan ujian ini agar kita nggak terlalu jauh dari Allah, agar kita bisa lebih dekat lagi ke Allah. Dan ketika teman-teman mengalami ini adalah hal-hal yang normal. Ketika teman-teman mengalami ini, sebenarnya Allah tidak mau membuat teman terlalu jauh. Jadi fase ini Allah buat agar kita berserah bukan menyerah. Jadi teman-teman kalau ada di fase ini segera lakukan hal-hal yang tadi yang saya sebutkan agar teman-teman tidak terlalu jauh dari Allah. Masya Allah. Luar biasa, Ingat ya, ya. berserah bukan menyerah. Betul. Ya. Betul kata-katanya. Gokil. Gitu. Kata-kata Bang Raja. Oke, ternyata dari pesan yang Bang Raja sampaikan, semoga buat kita dan Mikans yang ada di luar sana, dan buat teman-teman yang mendengarkan ini bisa terkesima dan tergerak hatinya agar mendapatkan solusi baru Iya, ketika betul. menghadapi quarter life crisis ini. Iya. Mungkin sebelum ditutup pesan-pesan dari Bang Boy dulu dari host dan co-host kali ya, biar ada juga di pesan-pesannya. Ayo dari Oke, mungkin dari aku ya. POV sebagai Iya, iklan, pesan-pesan nanti bisa lah. dilanjut Iya. sebagai Betul, boleh. buat dari Kak Ina. Nah mungkin kalau dari aku nggak jauh-jauh dari apa yang Bang Raja sampaikan. Yang pertama sih selain dari sholat, aku lebih tekanin buat mencari lingkungan. Karena bukan nih teman lingkungan itu efeknya luar biasa banget. Betul. menurutku. Bukan hanya di dunia aja tapi di akhirat. Sampai-sampai kan Imam Al-Ghazali itu berpesan kepada kita dari 1000 ratusan tahun yang lalu tuh, kata beliau aksiru min asdiqoil mu'min, perbanyak berteman dengan orang-orang yang mukmin. Terus ada muridnya tuh ngomong, kenapa guru, kenapa Imam kok harus berteman dengan orang mukmin sih kayak gitu. Terus kemudian Imam Al-Ghazali bilang karena jawabnya gini, karena di hari kiamat itu mereka bisa memberikan syafaat. Masya Allah. Jadi bukan Ya karena Allah. bukan hanya di dunia aja mereka bisa bermanfaat kayak membantu kita buat selalu dekat sama Allah, tapi juga ternyata efek itu sampai akhirat juga. Yes. Makanya itu Imam Al-Ghazali yang selalu aku ingat banget. Makanya kenapa betah banget dengan Aksana ini namanya. Karena Asik. ketemu Bang Raja itu intinya. Saya juga betah karena ada Bang Boy. Aduh, tapi sama Ya. hatta yang Aku mengharapkan siapa Waduh. Aku juga. Oke, itu kalau dari aku. Teringat Imam Al-Ghazali, Ya. Imam Al-Ghazali mungkin di fase-fase juga sebagai obat juga mungkin perkataannya, Iya. yaitu beliau bilang kalau kita nggak disibukkan dengan hal baik, Betul. kita akan disibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat gitu. Jadi hal yang maksud iya, aku kalau kita bingung ya lakukan hal-hal yang baik atau Kebaikan, bermanfaat, betul. sehingga kita nggak tersibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Betul. karena banyak banget sih hal kebaikan yang harus kita coba. Betul, masih banyak gitu. Iya. Sekarang kamu Oke, Kak Pina nih gimana? Singkat POV. saja. Singkat Paham gitu. Karena dua Ikhwan ini sudah sangat masya Allah ya dengan Islami sekali. Mungkin dari aku dari segi kalau misalkan merasa di quarter life crisis yang selalu bingung, nggak apa-apa jalanin aja. Tapi yang penting tahu tujuan dan
explore diri sih, supaya kamu tahu apa yang menjadi passion kamu, supaya kamu bisa mantepin hal itu dan nggak punya waktu untuk memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu dipikirkan gitu. Jadi sibukin aja diri kamu, explore diri kamu, nanti juga pasti kamu akan tahu di mana kamu, oh ternyata ini ya tujuan aku yang sebenarnya. Selain tadi tujuan kita untuk ke surga juga, tapi mungkin dari sisi satunya lagi kamu bisa menemukan apa yang sebenarnya diri kamu itu cari. Itu sih. Masya Allah. Luar biasa ya. Oke, boleh terus dulu ya. Dari semua ini kita bisa belajar bahwa memang jawabannya satu solusi, salah satu solusinya itu mendekatkan diri lagi kepada Allah. Ya, dan tahu juga akan diri kita. Itu Ya, juga penting banget. Betul. Thank you banget Bang Raja. Thank you, Selalu terima kasih berbagi ya, Bang Maya. dan Terima kasih memahami. insight-nya, Udah luar biasa. diajak Insight-nya. untuk mencari ilmu aja. Untuk Dengan- mendapat ilmu dengan saya. Ya. Sudah diajak ngobrol. Masya. Sangat-sangat bersyukur nih saya nih bisa ngobrol sejajar sama si Riyad. Kita manggil Bang Raja aja udah bersyukur karena Iya. sesuai dengan tema yang banget nih, luar biasa banget gitu. Gitu. That's right. Oke, jadi guys. buat teman-teman Mikans di luar sana yang mau bertumbuh, berkembang, jangan lupa untuk selalu support kami di channel Mika Network. Jangan lupa like, share, dan komen. Ya tentu juga. Subscribe juga dong. Sama-sama. Ya. Betul, Subscribe. subscribe. Dan tentu juga yuk join Mika juga. Jangan lupa Ya. untuk bertumbuh bersama kita semua di dalam hal kebaikan. Betul. See you next video. Thank you so much. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah, kasih dadah. Dadah.